Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Nurul Awal, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat subuh berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan memakmurkan masjid Allah. Landasannya adalah surat At-Taubah ayat 18 yang kita baca di awal tadi. Kalau berbicara tentang memakmurkan masjid, ada dua pendapat ulama. Yang pertama, memakmurkan itu dengan ibadah. Dan yang kedua, memakmurkan itu dari sisi fisik masjid tersebut.
Kalau berbicara tentang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah, maka yang paling utama adalah mendirikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu cara memakmurkan masjid Allah dari sisi ibadah yang paling utama, yaitu sholat 5 waktu berjamaah. Setelahnya nanti ada seperti majelis ilmu. Tapi ada orang-orang yang berdalih sehingga kehadiran untuk sholat berjamaah atau menghadiri majelis ilmu itu dikalahkan oleh dalihnya. Kan laisah sholat di rumah, enggak Pak? Kan dalihnya itu tuh. Walaupun tidak berjamaah di masjid kan laisah, lain. Nah itu ya. Maka tidak tiba-tiba juga masjid. Ya kan yang penting sah. Dalihnya itu Pak. Sehingga boleh jadi ada orang yang menggunakan dalih ini yang membenarkan seolah-olah dia tidak ke masjid itu gitu. Yang penting salah tuh. Ya, jadi tidak ada keinginannya atau motivasinya untuk memakmurkan masjid. Dalam hal ini adalah sholat berjamaah. Makanya di rumah bukan tidak sholat dia Bu. Ya, mereka sholat, ya, tapi tidak ke masjid gitu, tidak berjamaah, di rumah saja. Nah, kan gitu. Ya, sah. Begitu juga dengan menghadiri majelis ilmu. Ada pula dalihnya. Ambo bukannya tidak mendengar ceramah Ustaz. Ambo mendengar di YouTube, ambo mendengar di televisi, ambo mendengar di sosial media. Di mana? Di rumah. Nah, kalau di rumah tentu tidak disebut memakmurkan masjid dia. Namanya saja kan memakmurkan masjid. Dia sama-sama mendengar ceramah. Boleh jadi ceramah yang didengarnya di rumah itu lebih berkualitas daripada ceramah yang di masjid. Ceramahnya. Tapi kalau berbicara memakmurkan rumah Allah, di rumah mendengar ceramah tidak bisa disebut memakmurkan rumah Allah Pak. Mendengar ceramah saja di rumah, bagaimana disebut memakmurkan masjid? Yang namanya memakmurkan masjid, kalau kita hubungkan dengan majelis ilmu, ya di masjid. Itulah yang disebut dengan memakmurkan masjid. Dari sisi apa? Sisi ibadah. Kan dua hal itu yang hari ini Bapak Ibu menjadi dalih sekali lagi bagi saudara-saudara kita, yang membuat kemudian motivasi untuk ke masjid itu lemah Pak. Ya. Padahal jarak rumah dari masjid tidak jauh gitu ya. Kesempatan ada. Ya. Kalau sebagian kan rumah ambo jauh Ustaz. Nah, sedangkan lain jauh sepak tibu juga Mas Haji. Ya kan? Sebagian bilang saya sibuk dengan aktivitas sehari-hari sehingga tidak bisa menghadiri majelis ilmu kan itu. Sementara banyak juga orang yang sibuk dengan aktivitasnya tapi tetap bisa menghadiri majelis ilmu. Ya kan? Tetap bisa hadir. Berarti kan ada motivasi. Makanya kembali pagi hari ini kita Bapak Ibu membahas surat At-Taubah ayat 18 tentang keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ya. Pagi ini kita kaitkan dari sisi ibadah. Apakah dengan sholat 5 waktu atau dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan di masjid tersebut. Yang pertama,
Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, apa yang perlu digarisbawahi? Hanyalah, itu tidak main-main kalimat itu Bapak Ibu, tidak main-main itu Pak. Silakan Bapak Ibu buka nanti di terjemahan ada kalimat Pak, hanyalah. Ini kalau dipahami hanyalah itu Pak, itu tidak main-main itu Pak. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita tidak mengatakan orang yang sholat di rumah tidak beriman, Pak. Kita tidak mengatakan mereka yang tidak berjamaah ke masjid itu tidak beriman, ada. Tapi dengan menghadiri masjid untuk berjamaah, ya, itu menunjukkan benarnya iman seseorang gitu. Lurusnya iman seseorang. Apa buktinya? Dia hadiri sholat 5 waktu berjamaah. Sekali lagi, orang yang sholat di rumah tidak berjamaah, kita tidak katakan tidak beriman. Bukan begitu pemahamannya. Tapi dengan menghadiri sholat berjamaah, ada bahasa iman yang lurus, ada bahasa iman yang benar. Karena terjemahan sekali lagi kita baca, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah. Jadi apa keutamaan memakmurkan masjid yang pertama itu? Menunjukkan bahwa iman kita itu benar, bahwa iman kita itu lurus. Jadi tidak sebatas hanya mengatakan saya beriman, tapi bagaimana agar iman kita lurus, bagaimana agar iman kita itu benar. Maka makmurkan masjid Allah. Salah satunya adalah dengan beribadah, sholat 5 waktu atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ada hadis yang sering kita baca Bapak Ibu, yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang secara matan benar, kata ulama. Apa bunyi hadisnya? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Ya'tadu, ada kebiasaan Pak. Jadi kalau orang biasa ke masjid, kata Nabi, itu saksikan bahwa imannya benar itu, bahwa imannya lurus. Jadi kita hadir ke masjid Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa iman kita benar, bahwa iman kita lurus. Fashhadu lahu bil iman. Itu sebenarnya Pak. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Lalu Nabi melanjutkan dengan firman Allah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah. Itulah keutamaan yang pertama Bapak Ibu. Ya. Nah, ada satu hadis lagi Bapak Ibu, ya, yang sering juga dibaca oleh para asatidz, ya. Hadis ini dinilai hasan. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari lamanya secara berjamaah, yudrikut takbiratul ula, kemudian dia selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kutiba lahu bara'atani,
maka dia akan dibebaskan dari dua hal. Yang pertama adalah bara'atum minan nar. Dia akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang kedua adalah wa bara'atum minan nifaq. Dia akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ya, 40 hari lamanya dijaganya berjamaah, bahkan dapat takbiratul ihram dengan imam. Ya, jaminannya ini Bapak Ibu, dibebaskan kita dari sifat kemunafikan, Pak. Kalau sudah dibebaskan dari sifat kemunafikan, maka yang mendominasi itu iman lagi, Pak. Jadi kehadiran kita berjamaah Bapak Ibu agar kemunafikan kita itu dibebaskan oleh Allah dalam diri kita itu. Sehingga yang mendominasi itu iman itu. Itu keutamaan kalau kita menghadiri sholat berjamaah ini Bapak Ibu. Lebih-lebih berapa lama? 40 hari kan itu. Mudah-mudahan setelah 40 hari mampu kita menjaganya istiqomah. Kecuali boleh jadi ada 1-2 hal yang memang tidak bisa kita meninggalkannya. Ya mau dimanapun, di komplek kamasaji yo Pak, di pasar bakadai kamasaji yo salat, di kantua karajo kamasaji yo salat, di perjalanan azan kamasaji yo salat. Mudah-mudahan itu menandakan benarnya iman kita Bapak Ibu. Ya, benarnya iman kita dengan menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Sehingga kalau ada ini ya, bertahan sampai kita mati Bapak Ibu, semoga inilah bukti kita kepada Allah nanti, bahwa iman kita lurus, bahwa iman kita benar, karena kita mampu menjaga sholat kita berjamaah. Dan ini ada kaitannya Bapak Ibu nanti dengan surat Al-Anfal ayat 2 itu kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin, dia beda antara alladzina amanu dengan mukmin. Al-mu'minun. Kalau alladzina amanu itu tertuju kepada semua orang beriman dengan tingkatan iman yang boleh jadi berbeda-beda, Pak. Ada tingkatan imannya rendah, ada tingkatan imannya sedang, ada tingkatan imannya tinggi. Itu kata mufassir alladzina amanu, semuanya kena itu. Tapi kalau sudah al-mu'minun, itu adalah orang-orang yang imannya benar, orang-orang yang imannya itu kualitas. Makanya orang-orang mukmin yang betul-betul beriman itu ada khususnya, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar Pak hatinya. Bergetar tuh Bu, sama aja tasiro Bu. Hah, sama tasiro udah lama banyak kata siro. Ya Pak, nama orang rumah awaknya sawi-sawi nak kata siro udah lama. Nyesapi nama orang rumah awak, kira nama orang rumah kok pasaran lo gitu. Yang di Makassar itu orang lain, cuman dek samo juga nama orang rumah Pak Jun. Agak tersiro aja dah awalnya. Siapa nama? Ya kan? Kan ada sesuatu yang berbeda ketika disebut itu, yang menunjukkan di dalamnya ada paling tidak 2 kata ulama. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah takut. Yang membuat tasirok itu kan 2 tuh Sobat. Ya, cinta dan takut. Ada gemetar ya, getaran itu ada itu. Ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Makna bergetar itu sebenarnya Bapak Ibu tidak selamanya dipahami secara fisik bergetar, ya kan? Tapi kan ada rasa gitu. Dan yang lebih utama dari bahasa getaran itu apa? Di situ muncul ada cinta, di situ muncul ada takut. Itu sebenarnya makna bahwa ketika disebut nama Allah, ya, bergetar hatinya itu.
Jadi ada rasa takut dan cinta sebenarnya. Iko lai bergetar. Cuman ke Mas Haji indah. Nah, itu. Azan. Ini sampai di situ sih. Azan. Tapi tidak juga Mas Haji. Itu tidak bisa disebut dalam kategori ada cinta dan takut. Ya. Kan itu pernah saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang disampaikan Buya Hamka kan. Kalau ingin melihat bagus tidaknya iman seseorang, lihat ketika azan berkumandang. Itu kata Buya Hamka. Coba lihat. Kalau azan berkumandang, Pak, ditinggalkannya pekerjaannya, dipenuhinya panggilan Allah itu nampak imannya benar itu. Itu kata Buya Hamka. Kok indah ampe Mas Haji, dua musola, lah batu-bitubi azan, Pak. Lai tasiro. Cuman tidak penuhi. Bagaimana menyebut bahwa iman kita itu baik atau lurus? Bukan tidak beriman ya Pak, tapi ini berbicara tentang innamal mu'minuna. Kalau sudah disebut mukmin, itu kualitas imannya sudah bagus. Nah, itu tandanya Pak. Tapi kalau alladzina amanu itu bisa rendah kualitas imannya, bisa sedang, bisa tinggi. Tapi kalau al-mu'minun berkualitas. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kehadiran kita di masjid, ini ikhtiar kita supaya keimanan kita itu benar, supaya keimanan kita itu lurus. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, saya kadang tertarik juga Bapak Ibu, ketika ada seorang syekh sedang ceramah, Pak, bunyi telepon, ya. Nyampe afwan ummi. Kan gitu. Ibu saya sedang menelpon. Ya, kalau ibu menelpon Pak, nak ada do ketik ada. So, umi yang ayah kan itu ya. Ayah saya nelpon, sebentar. Kan gitu. Lai ibu menelpon Pak, ketik saudaranya. Ibu menelpon Pak, kecil loh. Apalagi Allah yang memanggil kita Pak. Apa nak kecil semuanya? Kalau Allah memanggil, apa nak kecil semua nih Pak? Orang tua kita saja menelpon Pak, awat tinggal sudah Pak. Ya kan? Berang-berang lah orang ibu nelpon Pak, tak singgung gak kau habis semua kan itu. Apalagi Allah menyinggung hati ibu saja Bapak Ibu, nak mau kita. Ini Allah sudah memanggil bertubi-tubi, kok masih aktif juga dengan manokok masih jujur. Menggunda-gunda masih jual. Apa tidak bisa ditinggalkan untuk kemudian kita memenuhi panggilan Allah yang menunjukkan bahwa iman kita itu lurus, bahwa iman kita itu benar, Pak. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sedikit ya dalil yang menunjukkan keutamaan berkaitan dengan iman bagi orang yang mampu menjaga sholat berjamaahnya. Dan sholat berjamaah atau menghadiri majelis ilmu, ini salah satu cara bagi kita untuk memakmurkan masjid Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, memakmurkan masjid Allah dari sisi ibadah, yang paling utama itu adalah mendirikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Itulah ya, memakmurkan masjid Allah. Semoga kita mampu untuk menjaganya tadi itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa menjaga sholat berjamaah, bukan hanya untuk 40 hari, itu kan motivasi kata ulama. Ya, semoga hari ke-41, 42 dan setelahnya kita tetap menjadi orang-orang yang mampu menjaga sholat wajib kita secara berjamaah. Ya. Bahkan kita motivasi Bapak Ibu, ada sebagian jamaah yang memang mengkondisikan betul Pak 40 hari itu. Ya. Kita tidak melihat dak model itu caranya Ustaz, nantilah soal cara. Yang penting semangat mereka untuk bisa berjamaah dan dapat takbir pertama dengan imam itu ada. Itu sebenarnya Pak. Bekola udah harus model itu, ayo nantilah. Ya kan? Yang diapresiasi itu Pak semangat mereka tuh.
selama 40 hari itu tidak tinggal berjamaah, itu yang luar biasa. Ada enggak di kita yang seperti itu, Pak? Semangat untuk bisa, ini terutama tentu kaum laki-laki itu. Ya. Bagaimana memunculkan semangat untuk bisa berjamaah terus itu, Pak? Ya. Sehingga kita bebas dari api neraka dan bebas dari sifat-sifat kemunafikan itu. Itu poin yang pertama. Jadi ada kaitannya dengan iman. Iman itu ada kaitannya dengan apa ya? Cinta ya, cinta dan takut. Ya, cinta dan takut. Jadi orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang memiliki iman yang benar atau iman yang lurus. Yang kedua di surat At-Taubah ayat 18, keutamaan orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah wa aqamas shalah. Dia ada dua, Bapak Ibu. Ya. Ada mengerjakan sholat, ada mendirikan sholat. Ya, kan itu dua istilah yang sering dibahas oleh para mubalik dan asatiz. Mengerjakan sholat dan mendirikan sholat berbeda. Kalau mengerjakan sholat, ada yang berpendapat hanya sebatas lepas kewajiban. Asalkanlah sholat lama, indak berjamaah kan tidak ada. Ya, di rumah kan bisa aja. Itu bisa masuk dalam kategori mengerjakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat adalah mengerjakan sholat sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, itu baru disebut mendirikan. Jadi kalau orang memakmurkan masjid Allah dengan sholat berjamaah, maka itu bisa disebut mendirikan sholat. Karena memang kita mengikuti contoh yang dicontohkan Nabi, Pak. Afdalus sholat sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholatnya seseorang di rumahnya kecuali yang wajib. Di bapak-bapak jangan membiasakan diri sholat wajib di rumah. Tidak sesuai sunnah, Pak, walaupun sah. Ya kalau dikatakan tidak sah, siapa bilang tidak sah sholat di rumah, Pak? Sah, ya kan? Bahkan ada hadis yang memang menunjukkan kebolehan sholat di rumah. Sholatul rajuli fi jama'atin tatufu ala sholatihi fi baiti wa suqi khamsan wa 20 da'fan. Itu kan dalil bolehnya sholat di rumah itu. Ya, bahwa sholat seseorang secara berjamaah melebihi dari sholatnya di rumahnya, melebihi dari sholatnya di pasarnya 25 kali kelipatan. Berarti kan sah. Sama. Ya. Tapi tidak afdal, tapi tidak mengikuti sunnah. Karena sunnahnya kata Nabi, sholat wajib itu terutama bagi kaum laki-laki di mana? Di masjid, Pak. Kok biasa bana di rumah, zuhur di rumah, asar di kantor, maghrib di pasar, isya di rumah lo, subuh di rumah lo, rumah ke rumah lah. Ya, bukan tidak sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Maka yang disebut mendirikan sholat itu adalah mengerjakan sholat sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka itu disebut mendirikan, Pak. Ini dari sisi pengerjaan. Nanti ada yang berpendapat mendirikan itu setelah sholatnya, Pak. Nah, itu ada juga yang membedakan. Kalau orang yang mendirikan sholat tidak saja mengerjakan sholat, tetapi ada tampak bekas sholat itu nanti ketika dia sudah sholat. Itu juga makna mendirikan. Tapi kalau dari sisi pengerjaan, yang disebut mendirikan sholat itu mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu baru disebut mendirikan. Kalau orang yang hobi sholat di rumah sendiri, Pak, itu kan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, walaupun bahasanya sah.
Tidak ada yang tidak mengatakan sah. Tapi Rasulullah tidak mencontohkan untuk membiasakan sholat di rumah kecuali dalam keadaan atau kondisi darurat. Contoh hujan lebat Pak, salabik-labik hujan, atau sakit yang memang tidak bisa kita menghadiri sholat berjamaah. Ya, yang terjadi kan tidak seperti itu. Yang terjadi jadi kebiasaan, kan bertolak belakang tuh. Kalau orang yang memakmurkan masjid, bahasa Nabi tadi ya'tadul masajid, kebiasaannya memang ke masjid. Kalau tadi kebiasaannya di mana? Kebiasaannya di rumah. Menjadi kebiasaan. Maka sekali lagi, jangan jadi kebiasaan pula, terutama bagi kaum bapak-bapak untuk sholat di rumah. Ya, yang wajib itu jangan jadi kebiasaan. Ya, sekali lagi tidak sesuai dengan sunnah, bukan tidak sah. Ya. Maka kalau orang-orang yang ya'tadul masajid, kok Bapak Ibu, basoboknya cok di masjid loh Pak. Di perjalanan di mana sobok masjid ya? Kemana kau? Kemana? Masjid itu sobok. Kau tiba di Jakarta kan? Masjid ya? Ini murah-murah lah biasa ke masjid kok Pak. Kan masa dia ke masjid gitu Pak. Iya Pak. Coba lah Pak cari sebab di masjid. Beku Pak ke Bukit Tinggi Pak. Pasar bawah. Semuanya masjid. Masjid. Karena orang tuh memang sudah biasa ke masjid itu. Tidak bisa, tidak ada Pak. Ya, itu yang ada rasa cinta di dalamnya, ada rasa takut. Kalau itu sudah terbangun Pak, Masya Allah. Kalau itu sudah terbangun luar biasa. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, keutamaan orang yang memakmurkan masjid Allah dari sisi ibadah. Salat 5 waktu berjamaah di awal waktu. Itu menunjukkan bahwa kualitas salatnya tidak hanya sebatas mengerjakan, tapi kualitas sholatnya disebut mendirikan. Nah, di situ saja orang yang ke masjid Pak sudah punya kelebihan dibandingkan mereka yang tidak ke masjid. Kelebihannya di situ. Nah, apalagi dari sisi pahala nanti kan banyak pula kajiannya itu. 27 derajatnya, 25 derajatnya. Tapi dari bahasa mendirikan dan mengerjakan saja itu sudah ada perbedaan. Dan di surat At-Taubah ayat 18 ini, orang yang memakmurkan masjid Allah, kualitas sholatnya disebut mendirikan, tidak sebatas mengerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah wa ataz zakah. Kalau ataz zakah itu artinya kan menunaikan zakat. Kalau menunaikan zakat ini Bapak Ibu, itu tujuannya kan untuk mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuan zakat kan itu. Ya, membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Artinya apa? Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dari sisi ibadah, ya kita bahas seperti sholat 5 waktu atau menghadiri majelis-majelis ilmu, ada jaminan Allah sucikan hati mereka dari penyakit-penyakit hati Pak. Dari sifat pelit, bakhil. Jadi harusnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang dermawan dia, Pak. Tidak pelit dia. Ya. Orang-orang yang hatinya disucikan oleh Allah dari penyakit-penyakit hati. Orang-orang yang tidak meletakkan dunia itu sampai ke hati tapi hanya sampai di tangan. Itu ada pada orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah, nanti Bapak Ibu baca di surat apa? Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 itu kan. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illal musallin.
alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu setia di dalam solatnya. Nah, kesetiaan ini diwujudkannya dengan solat di awal waktu berjamaah. Itu kesetiaan namanya Pak, sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mampu untuk berbagi, tidak pelit, dermawan dia. Dan Allah bersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Kan jaminannya jelas Bapak Ibu. Ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang seperti apa? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Sholat yang seperti apa? Jawaban ulama, sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu jawabannya Pak. Bagaimana, kan balik lagi itu. Bagaimana sholat yang dicontohkan Rasulullah? Di awal waktu berjamaahnya di masjid. Kan jelas. Ya. Jadi itu keutamaan yang ketiga. Keutamaan memakmurkan masjid Allah yang keempat adalah walam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, ya, adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah, Pak. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah gitu. Kalau kita lihat saudara-saudara kita itu Bapak Ibu yang sholat 5 waktu berjamaah itu Pak, saudara-saudara kita, dunia itu sepertinya memang hanya sampai di tangan mereka saja, tidak sampai di hati Pak. Ya, saya tidak perlu sebut, Bapak Ibu paham orang-orang yang kita maksud hari ini kan, orang yang menjaga sholat 5 waktu itu Pak. Iya Pak, tidak ada persoalan ya. Bertemu dengan mereka-mereka itu gampang sekali mengeluarkan hartanya untuk saudara-saudaranya gitu kan. Tidak ada rasa takut untuk berkurang isi dompet. Tidak ada Pak. Tidak ada rasa takut. Ayat tadi makan miswa. Tidak ada Pak. Kalau orang kan rasa takut begitu tinggi. Padahal simpanan ada Pak. Tapi ada rasa takut. Simpanan ada, ameh lai. Tapi rasa takut kok tinggi. Yang seperti itu kata ulama, itu tidak akan ada pada orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang sholat berjamaah, menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid. Sementara boleh jadi hari ini Bapak Ibu, kenapa rasa takut itu begitu tinggi Pak? Apakah tidak yakin kita dengan ketentuan Allah yang mengatur hidup kita ini? Jadi orang-orang yang sholat berjamaah itu pendapat ulama kuat Pak. Rasa tawakalnya itu kuat, yakin bahwa Allah bersamanya itu kuat Pak. Maka tidak ada rasa takut ya. Maka balik lagi hari ini Bapak Ibu, simpanan ada, ameh lagi Pak, tapi rasa takut itu ada terus gitu. Malah bisa kayak kan itu ada rasa takut. Dan itu tidak akan ada pada orang yang memakmurkan masjid. Walam yakhsha illallah. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Ini sebenarnya nikmat yang besar tuh Pak. Menghadapi hidup hari ini Pak, yang paling nikmat besar itu Pak, ini dia. Tidak ada rasa takut. Itu yang disampaikan Buya Hamka kan. Saya sering menyampaikan kalimat Buya Hamka itu Bapak Ibu. Aku tidak takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Hatiku berpaut kepada Allah. Darinya aku datang, kepadanya aku akan kembali. Apa yang harus ditakuti dengan hidup di dunia ini Pak? Yang perlu ditakuti itu Allah. Ya, kok tak tanggung takui bana menghadapi dunia. Bahkan yang disiapkan lebih banyak untuk masa tua, bukan masa setelah mati. Banyak orang Pak yang mempersiapkan untuk masa tuanya. Kalau tua kalau tua, makanya simpanannya tidak tanggung banyak untuk masa tua. Matinya tak bawa masa tua tuh. Anak yang barabu ya. Dan itu yang terjadi hari ini. Rasa takut itu bukan kepada Allah Pak. Yang terbangun rasa takut itu hanya masalah dunia saja hari ini Pak ya. Saya bahkan bertemu dengan seorang ibu, anak-anaknya sudah lepas. Namanya anak lah gadang-gadang tuh lah basera. Anak aku Pak, adonan di situ, adonan di situ. Tinggal sebatang kara ibu itu Pak. Rumah datang buang gadangnya dah. Tapi 5 waktu Pak,
beliau selalu tampak berjamaah di musola dekat rumahnya. Saya termasuk mengisi di situ, Pak. Tahu betul saya dengan ibu itu. 5 waktu, suaminya tidak ada lagi. Satu-satu seorang saya. Umur beliau tapi sudah meninggal dunia, hampir 80 lah. Satu-satunya Pak, dia di rumah tuh. Ambu kecil gadang rumah ibu lecet. Justru ya ibu kan. Seorangnya Pak Ustaz. Seorang ibu gadang di rumah. Ya anak lah, apa ya sudah bayi sudah bawa seorang. Ya, tidak ada rasa takut kata beliau. Boleh jadi buah dari sholat 5 waktu berjamaah itulah Pak, yang membuat kemudian rasa takut itu tidak ada, kecuali hanya takut kepada Allah Pak. Ya, hanya takut kepada Allah. Ya. Itu yang walam yasya'illah. Tidak perlu ibu merasa takut dengan kehidupan di dunia. Takutlah hanya kepada Allah. Yang mengatur hidup kita ini apa? Allah. Dan ini pernah kita bahas dulu itu Bapak Ibu. Ada orang kadang takut tidak tanggung kalau anak lah gadang pai sadoi jusia awak begitu dah. Apalagi kalau udahlah mati itu tinggal seorang awak. Ya memang itu rasa takut yang manusiawi, manusiawi gitu. Tapi serahkan semuanya hanya kepada Allah. Tawakal. Orang-orang yang sholat berjamaah adalah orang-orang yang tingkat tawakalnya itu tinggi. Kan orang-orang mukmin itu ciri-cirinya salah satunya apa? Bertawakalnya tinggi, Pak. Tawakalnya tinggi. Itu terbangun gitu. Terbangun dia. Nah, itu keutamaan orang yang memakmurkan masjid Allah. Dan yang terakhir, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini jaminan Allah kepada orang yang memakmurkan masjid, bahwa orang yang memakmurkan masjid akan menjadi golongan yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, karena petunjuk ini kita cari, Pak. Kita minta, kita mohon kepada Allah. Salah satunya di mana? Di dalam solat-solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah di situ, Pak. Dan dengan memakmurkan masjid Allah, ada jaminan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang akan Allah beri petunjuk. Ya, mudah-mudahan kita yang menghadiri sholat berjamaah 5 waktu, menghadiri majelis-majelis ilmu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup kajian kita pagi hari ini. Silakan Pak kalau ada diskusi dan tanya jawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Khususnya sholat berjamaah. Iya. Di dalam Al-Quran itu hati kita itu jiwa kita itu akan hati yang bersatu, hati yang ikhlas, hati yang batu, hati yang tertutup, hati yang terkunci. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa orang yang tidak pernah atau jarang ke masjid itu dianya bisa dikatakan hatinya bisa berpenyakit. Nah yang ingin kami katakan itu dari berpenyakit ini grade-nya itu akan lebih buruk, meningkat lagi dengan ras membatu dan tertutup air atau kunci bisa nggak terjadi, Pak Ustaz? Yang sehubungan dengan pertanyaan ini juga, apakah ini ada intervensi daripada Allah gitu, sehingga dia tidak mau memakmurkan masjid. Gitu. Satu lagi Pak Ustaz, yang menyangkut masalah keimanan, iman dan mukminun. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa orang yang beriman dengan orang yang beriman al-mukminun itu kalau bisa kami simpulkan bahwa al-mukminun itu pasti beriman, kan begitu? Iya. Al-mukmin sama amanu. Iya. Amanu belum tentu mukmin, kan begitu kan? Sudah mukmin dia, cuman kualitas imannya bisa rendah, sedang atau tinggi. Iya. Jadi bahwa di dalam surat Al-Mukmin, surat 23, Al-Mukminun surat 23 ayat 1 sampai dengan ayat 11, itu kan dijanjikan di ayat 11 itu oleh Allah itu orang yang Al-Mukminun
itu adalah surga Firdaus. Yes. Nah, tetapi saya mengangkat dan pagi hari ini alhamdulillah bisa tercerahkan, bisa terjawab dari makna-makna yang saya coba explore di dalam Al-Quran, bahwa yang dinamakan al-mu'minun itu bahwa dia tidak ada paksaan, berarti kan. Kalau kita lihat ayat ini kan dari ayat 1 sampai 11 kan, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan yang tidak ingin, ya kan, dan menunaikan zakat. Jadi tidak ada berita berbeda dengan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, ada perintah, berpuasalah kamu, kan begitu kan, diwajibkan atas kamu sebelum ada diwajibkan di situ kan. Nah ini alhamdulillah pagi ini saya mendapat pencerahan dari Pak Ustadz bahwa untuk yang menjadi pertanyaan itu dianya untuk naik grade kepada al-mu'minun ini, bahwa dia tidak ada perintah lagi dan kesadarannya tinggi, bahwa tingkat kesadaran dia itu bukan lagi menggunakan dalam beribadah itu perintah tingkat kesadaran indrawi, tapi dia udah menggunakan kesadaran spiritual gitu loh, bahkan meningkat lagi kepada kesadaran tauhid. Ini gimana Pak? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan hati, memang ada yang mengkelompokkan ke dalam 5, ada yang mengkelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang mengkelompokkan ke dalam 3 kelompok itu hati kan ada hati yang disebut mayyitun, mayit, sudah mati gitu ya. Mungkin itu yang disebut membatu dah. Ada yang disebut qalbun marid, jadi hati yang sakit, nyolon mati Pak, cuman berpenyakit. Nah yang ketiga ada namanya qalbun salim, itu yang hati yang lurus tadi, hati yang sehat gitu ya, tidak berpenyakit ya. Cepat ya, respon lah terhadap nilai-nilai kebaikan gitu ya. Nah pertanyaannya kan seperti yang Bapak pertanyakan tadi, apakah ada intervensi Allah terhadap hati seseorang gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad kan itu. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit. Apakah Allah yang menambah penyakit ini? Seolah-olah bahasanya Allah ingin menjerumuskan orang gitu ya. Harusnya kan kalau orang berpenyakit hatinya Allah angkat penyakitnya itu. Tapi kan fazadahumullah. Jadi Allah tambah. Maksudnya begini, kalau saya memahami pendapat ulama, Allah itu kan menetapkan ada namanya sunnatullah. Kalau air dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius, maka air itu pasti mendidih. Itu sunnatullah. Jadi karena dia panaskan, maka Allah itu tidak mengintervensi dalam pengertian langsung memanaskan itu. Allah menetapkan hukum tadi itu, bahwa kalau sampai di suhu 100 derajat Celcius, ketentuan Allah, air itu mendidih. Jadi siapapun yang memanaskan air mendidih gitu. Nah, sama juga dengan masalah hati. Allah menetapkan ketentuan, kalau ini yang diperbuatnya, ini yang diperbuatnya, ini yang diperbuatnya, maka imannya akan naik. Tapi kalau ini yang diperbuatnya, dosa ini yang dilakukannya, maksiat ini yang dilakukannya, maka penyakitnya jadi bertambah. Jadi Allah menetapkan sunnatullahnya, kalau itu yang dilanggar, maka boleh jadi 2. Ya, kalau umpamanya dia lakukan, imannya bisa naik. Kalau dilanggar, imannya bisa turun. Ya, maka berusahalah kita Bapak Ibu, apa amalan yang mampu menaikkan iman kita? Nah, itu yang dilakukan. Maka dengan izin Allah, kan ada izin Allah namanya Pak. Sabiqum bil khairat biidznillah, kan tetap dibingkai oleh izin Allah. Izin Allah itu ya sunatullah tadi itu. Kalau air sampai di suhu 100 derajat Celcius, dengan izin Allah mendidih. Nah, izin Allah di situ. Jadi kalau dia melakukan sesuatu kebaikan dengan izin Allah, imannya bertambah.
Kalau dia melakukan keburukan karena memang di situ ada sunnatullah, maka ada izin Allah, maka imannya pun menjadi buruk. Jadi malas dia ke masjid, lalai dia dari sholatnya. Lama-lama Pak, boleh jadi nanti meninggalkan sholat pun tidak ada masalah bagi dia nanti itu. Kalau dia sudah mengabaikan sholat, tidak ada usahanya untuk menaikkannya gitu. Lama-lama begitu dia Pak. Sama dengan baca Quran, tidak ada usaha kita untuk baca Quran. Lama-lama memang tidak cinta kita dengan Quran tuh Pak. Memang tidak ada cinta, karena tidak ada usaha gitu. Membaca indah, mandangai indah, lama-lama habis dia gitu. Nah, kira-kira begitu Pak poin yang satu. Jadi makna Allah menambah penyakit ke dalam hati orang tersebut karena memang perbuatan orang tersebut yang sudah memenuhi ketentuan Allah sehingga hatinya menjadi batu atau menjadi mati gitu ya. Karena perbuatan dia Pak. Sudah dilarang berbuat maksiatnya kerajaan Jawa. Itu penyebab matinya hati tadi kan itu. Ya, jadi tidak bisa kita memahami langsung kok hatinya mati karena Allah memang ingin hatinya mati. Bukan begitu Pak. Jahat sekali Allah ingin hamba itu mati ya tidak. Tapi perilaku dialah yang membuat kemudian secara sunnatullah hatinya jadi mati ya itu kira-kira. Nah, intinya di situ Bapak. Hambanya sendiri yang menzolimi diri itu. Kemudian yang kedua, itu yang disampaikan Bapak. Memang kalau alladzina amanu itu memang terarah untuk seluruhnya sehingga dalam menjalankan ibadah kepada Allah di situ memang kalimatnya masih perintah. Karena termasuk di dalamnya kata mufassir orang-orang yang keadaan imannya masih lemah sehingga memang harus dipaksa. Sama juga anak-anak Pak, makan tuh Pak, kalau tidak dipaksa tidak bisa ya. Ya disuona. Indah juga makan lah. Indah makan. Tapi hari ini Bapak Ibu makan kan harus model itu. Tidak juga makan ayah lah. Kan indah. Tapi dengan sendirinya Pak, kita mencari makan karena sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi tingkatan mukminun, al-mukmin itu memang orang-orang yang melaksanakan perintah Allah tidak lagi atas dasar kewajiban tapi lebih kepada kebutuhan. Nah itu lah kebutuhan Pak. Jadi tidak ada bahasa dipaksa-paksa, itu tidak ada. Karena butuh. Saya sholat ini, saya butuh dengan sholat itu. Saya berjamaah, saya butuh dengan berjamaah itu. Kalau ambo tidak sholat tuh tidak nyaman jiwa ambo. Itu kan tidak perlu dipaksa lagi Pak. Tapi semuanya kan berproses. Sebagaimana pepatah yang kita sering bahas, ketek taraja-raja, gadang tabau-bau, ala gaib berubah tidak. Jadi semuanya ada proses. Boleh jadi awalnya memang dengan dipaksa. Mudah-mudahan lama-lama sudah menjadi sebuah kebiasaan. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sudah sampai pada tingkat dia menjalankan ibadah memang kebutuhan. Jadi yang berbicara itu memang apa? Nilai-nilai spiritual. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada satu lagi Pak John terakhir. Baik Pak. Terima kasih. Apakah sholat di musala berjamaah itu juga bernilai seperti memakmurkan masjid? Iya. Misalkan begini, kalau di tempat tertentu seperti di kantor atau di mall kadang-kadang dibikin musala karena serba mudah akses bolak-baliknya. Iya. Nah sementara di sekeliling itu kan juga ada masjid. Nah jadi pengalaman juga kadang-kadang ada jemaah ini mungkin masalah pemahaman tadi dia berusaha juga untuk pergi ke masjid sehingga kadang-kadang di musala itu kekurangan laki-laki jadinya. Sehingga ibu mungkin bisa jadi kakak jemaah juga jadinya karena menunggu laki-laki tapi dia pergi ke masjid. Nah bagaimana? Apakah nilainya sama juga dengan melakukan masjid pergi musala itu bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu, kita juga pernah bahas pembahasan ulama fikih. Ada masjid, ada musola. Masjid itu ada dua, ada masjid jami'. Masjid, ya masjid jami' itu bukan hanya sholat 5 waktu berjamaah, tapi ada Jumatnya. Itu disebut masjid jami'. Kalau masjid itu ada sholat 5 waktu berjamaah walaupun tidak ada Jumat. Itu sebenarnya masjid tuh Pak. Jadi musola-musola awak kok Pak itu masjid namanya tuh. Walaupun tidak ada Jumat. Yang ada Jumat itu masjid jami' namanya itu. Nah 2 masjid itu ada tahiyatul masjid itu.
Ada satu lagi baru musola gitu, surau. Yang musola itu ya tidak diadakan 5 waktu berjamaah secara kontinu. Kalau ada orang lain, kalau indah kan. Kalau libur orang di kantor Pak, iya ada ya tatutu ya. Itu musola namanya itu. Memang tidak ada tahiyatul masjid di situ tuh. Berarti kan memang berbeda keutamaannya kan. Kalau masjid ada penghormatan Pak, tahiyatul masjid. Masuk kita ada sholat 2 rakaat. Tapi kalau yang musola tadi tidak ada dia Pak. Ya karena kan kalau ada orang baru ada sholat, tidak ada orang tidak sholat. Nah kalau seandainya tetap berjamaah kata ulama, dia tetap dapat 27 derajatnya karena jamaahnya Pak. Jaminannya kan dari jamaahnya, ya kan? Tetap dia dapat. Tapi apakah disebut memakmurkan masjid? Nah, namanya saja bukan masjid. Nah, mungkin itu Pak Jun. Namanya bukan masjid. Nah, memang ada sebagian saudara-saudara kita yang ya tetap menghadiri masjid atau masjid jami yang ada di sekitar kantor gitu. Tidak kemudian sholat di kecuali memang jauh-jauh dan membahayakan lah. Umpamanya harus menyeberang jalan yang lalu lintasnya berat dan lain sebagainya gitu kan. Ya artinya begini Bapak Ibu, semoga ini menjadi rukhsah juga bahwa kita tetap berjamaah. Cuman mungkin rukhsahnya itu tidak ke masjid tadi saja Pak Jun. Nah, sehingga nilai berjamaahnya dapat, tapi kalau disebut memakmurkan masjid karena memang dia bukan masjid. Itu saja wallahu a'lam. Ya. Itu Pak Jun. Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.